Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang Lusena episode 30. Kaliko hanya membawa berita tentang halo Dunsana. Kalau Dunsana alun tahu tentang Anchor, jadi nyotu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo dua like itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dunsana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dunsana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dunsana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara perai atau buka anchor.fm untuk memulai. Penertiban PKL Kelok 9. Jadi kini nyoba bahas aja sih segitu sebenarnya. Jadi Satpol PP 50 kota akan tertibkan PKL Kelok 9. Itu di sana. Nah, jadi Koko adalah imbas dari setelah insiden jatuhnya seseorang dari atas jembatan layang tersebut sana ya. Jadi Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten 50 Kota Pak Nas Srianto, rencananya kami akan penertiban pedagang di flyover Kelok 9 gitu. Jadi Pak Nas Srianto menyebut bekerja dan berkoordinasi dengan Satpol PP Sumbar dalam hal penertiban. Sebab jalur flyover Kelok 9 ini merupakan jalan lintas provinsi. Nah, nantinya koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini jalur provinsi, koordinasi juga dengan Satpol PP Sumbar. Di flyover ini seharusnya tidak boleh berhenti kendaraan sebenarnya. Ya aku kalau cari diskusi batu sih tidak salah gitu. Nah, jadi sebelumnya ada insiden seseorang yang jatuh dari flyover Kelok 9 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Korban diketahui bernama Rafsanjani Ramadan, umur 25 tahun gitu, yang merupakan warga Korong Lanta, Mingkudu, Kecamatan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Pihak kepolisian setempat menduga gitu ya, korban jatuh karena memang ingin melakukan bunuh diri. Dari keterangan saksi, korban sempat datang ke salah satu warung yang berada di kawasan flyover Kelok 9 itu sana. Pada saat itu korban membeli sebatang rokok serta sempat menjelaskan bahwa almarhum gitu ya Pak Sabis itu merupakan mahasiswa. Berselang 30 menit kemudian, korban pun terlihat berjalan menuju kawasan flyover Kelok 9. Keterangan saksi, korban berjalan di depan sebuah warung sambil memukul kepala secara berulang kali. Awak baca ulang lihat. Keterangan saksi, korban berjalan di depan sebuah warung sambil memukul kepala secara berulang kali. Korban sempat duduk di sebuah pembatas jalan yang berada di flyover sambil merokok. Setelah kejadian itu, saksi tidak ada lagi melihat korban di tempat korban duduk. Kemudian berselang beberapa saat kemudian, saksi pun melihat ke bawah flyover Kelok 9, korban tergeletak di bawah jurang. Korban berhasil dievakuasi tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Nah, jadi begitulah berita ya sana. Bye yo. Kalau jadi sih serba salah sih kondisi ini sih kok. Karena kan memang wajah lihat warung dari gambar wajah lihat kan posisi si warung ataupun sesabil lapau gitu, lapau ketek itu kan di tapi jurang mana gitu ya. Nah, jadi baik serba salah hanya berisiko. Jadi nyoba berkomentar gitu. Tapi kasihan saja sih semua kejadian mudiku gitu sana. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Cerita Minang episode 30. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify. Dan bagi Dunsana ingin kirim cerita ataupun bekerja sama, bisa kirim email ke podcastceritaminang@gmail.com dan
follow jo podcast jadi bilang di Spotify yo dan sanak-sadonyo, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata yang membuat itu sana lameh mendangannya. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Seperti biasa, ambo pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.